Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan naungan di bulan suci Ramadan, yang Allah Ta'ala telah memberikan kemudahan kepada kita untuk berbekal dengan amal saleh di dalam bulan ini. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema tentang hati sebening kaca. Tema ini diangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengkisahkan tentang kedatangan seorang wanita dari Juhainah. Beliau mengatakan, ja'at imra'atun min Juhainah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Beliau mengatakan, datang seorang wanita dari kabilah Juhainah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya." Kemudian wanita ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku telah melakukan dosa besar ya Rasulullah. Maka lakukanlah hukuman kepadaku." Kemudian wanita tersebut ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak mencercanya, Rasulullah tidak mencacinya, Rasulullah tidak menyalahkannya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kearifan memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mendatangkan walinya. Didatangkanlah walinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah didatangkan walinya, lihatlah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada walinya. Demikian juga Nabi tidak menyalahkan, tidak menghardik, kamu seorang wali yang tidak bertanggung jawab. Tidak demikian yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan yang kalau kita lihat mungkin subhanallah, kok seperti ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahsin ilaiha, perlakukanlah wanita ini dengan baik. Hatta idza wada'at fa'tini biha, sampai ketika dia nanti melahirkan, maka datangkanlah dia kepadaku. Kemudian dilakukanlah apa yang menjadi wasiat dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada walinya tersebut. Kemudian ketika telah lahir sang jabang bayi dari wanita ini, dibawalah wanita ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita ini dinasihatkan oleh Rasulullah agar pakaiannya diikat dengan tujuan agar auratnya tidak tersingkap. Ketika dilakukan rajam, agar auratnya itu tidak tersingkap, dilakukanlah prosesi rajam oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sampai akhirnya wanita tersebut meninggal dunia. Meninggal dunia, jenazahnya diurus oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut mensolatinya. Setelah selesai dari prosesi ini semuanya, datanglah seorang sahabat, Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, salaita 'alaiha faqad zanat. Wahai Nabi Allah, kenapa engkau mensalatinya sementara dia adalah seorang wanita yang telah berzina? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan wahyu yang datang dari Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat
baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Sungguh wanita ini telah bertaubat kepada Allah dengan satu taubat yang kalau seandainya taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya cukup taubatnya tersebut. Lihatlah bagaimana wanita ini bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha yang taubatnya dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, cukup. Siapa penduduk Madinah ketika itu? Siapa penduduk Madinah kala itu? Penduduk Madinah kala itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik seperti Abu Bakar, seperti Umar, Uthman, dan sahabat-sahabat mulia lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang saya sebutkan tadi, kisah manusia pilihan di zaman Nabi SAW, kita melihat bagaimana mereka begitu tangguh. Sahabat-sahabat Nabi SAW, manusia yang begitu tangguh, sehingga ketika mereka melaksanakan satu kesalahan, sanggup mengakuinya dan siap untuk menerima hukuman dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita memetik satu hikmah yang sangat besar, yaitu bahwasannya ketika hati manusia adalah hati yang bersih, hati yang bening, yang sebening kaca, ketika tercoreng dengan noda maksiat, ketika tercoreng dengan dosa dan juga pelanggaran terhadap syariat Allah, maka hati tersebut akan risau, hati tersebut akan galau, hati tersebut akan berusaha untuk kembali dan juga untuk membersihkan apa yang telah dia lakukan dari dosa dan maksiat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang kita simak bersama, kisah yang sangat mulia ini, maka kita juga melihat hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Kita melihat bahwasannya wanita ini adalah sahabiah biasa, bukan sahabiah yang mulia seperti Aisyah ataupun Khadijah. Dia adalah seorang sahabiah yang biasa. Bahkan dalam riwayat ini tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan imra'atun min Juhainah, yaitu seorang wanita dari kabilah Juhainah. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kebaikan baginya. Lihat perjalanan hidupnya. Seorang sahabiah biasa, kemudian dia itu terjerumus ke dalam dosa besar, melakukan pelanggaran besar, yaitu perbuatan zina. Ini adalah perbuatan dosa besar yang sepakat para ulama mengatakan sebagai dosa besar perbuatan zina ini. Tetapi kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sampai di situ ketentuannya. Allah Ta'ala menentukan bahwasanya ketika wanita ini terjerumus ke dalam jurang kenistaan, kemudian Allah Ta'ala setelahnya membukakan baginya pintu taubat, yang sehingga ketika itu dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan akhirnya Allah Ta'ala mengangkat derajat wanita tersebut. Dari wanita biasa, kemudian terjerumus ke dalam lembah kenistaan, kemudian dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan semulia-mulianya, sehingga taubatnya kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah, yang mereka semuanya adalah manusia pilihan, cukup bagi mereka semuanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini, marilah kita ambil suatu pelajaran penting. Di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu taubatnya dengan seluas-luasnya bagi kita semuanya. Kita yang bergelimang dengan dosa, kita yang bergelimang dengan maksiat, hanya punya pengharapan bahwasanya pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dibuka bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari apa yang saya sampaikan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.